Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan warisan sering kita temui dalam kehidupan di masyarakat. Banyak hal yang bisa memicu masalah, seperti kurang paham mengenai hukum waris secara Islam atau hasrat untuk menguasai harta warisan. Dalam bahasa Arab disebut miras, yang merupakan bentuk masdar dari kata warisa, yarisu, irsan, mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Itulah warisan. Sementara itu, arti warisan secara istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, tanah, atau segala sesuatu yang merupakan hak milik legal secara syar'i. Dasar hukum waris dalam Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama, serta sebagian kecil ijtihad para mujtahid. Al-Quran sendiri sebagai sumber hukum waris yang utama telah mengatur cara pembagian warisan dalam Islam yang adil antara saudara kandung laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7 yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu atau bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Kekacauan dalam keluarga terkait dengan pembagian harta warisan dengan alasan tidak adil atau hal-hal lainnya seharusnya tidak terjadi. Hal ini disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur pembagian warisan menurut hukum Islam. Warisan menurut hukum Islam dalam Al-Quran secara gamblang. Namun jika pun terjadi perselisihan dan cara mengatasinya, Islam mengajarkan sesuai as-sunnah sebagai ijma' ulama dan ijtihad. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ketidakpahaman mengenai hukum waris Islam atau besarnya keinginan untuk menguasai harta warisan inilah yang menjadi akar masalah pembagian harta warisan. Banyak contoh kasus di mana kakak sulung yang diserahi tanggung jawab untuk membagi warisan setelah orang tua meninggal justru menguasai sebagian besar atau seluruh harta warisan. Padahal secara Islam harta warisan wajib dibagi karena merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pembagian warisan itu adalah wasiat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha lembut. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Jika harta warisan tidak dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, maka hukumnya berdosa kecuali jika saudara kandung ikhlas untuk menyerahkan bagiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim pengadilan, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 188.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 sampai 14 yang artinya, itulah ketentuan-ketentuan hukum Allah, artinya ketentuan dan ukuran pembagian tersebut adalah keputusan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya tidak mendapat jatah warisan sebagian ahli waris dan tidak pula mengurangi jatah sebagian yang lain dengan cara mengakali atau cara apapun, namun membiarkan masing-masing menerapkan hukum Allah dalam ketentuan pembagian waris tersebut, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga dan mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuannya, artinya menentang Allah dalam ketentuan pembagian harta warisan tersebut, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa 13-14. Seburuk-buruk tipe manusia adalah orang yang jika hatinya rakus langsung mencuri, jika sudah kenyang berbuat dosa, jika kurang puas terus menggerogoti, jika telah merasa tercukupi bertindak tidak senonoh. Termasuk kesemena-menaan yang terlampau jauh adalah memakan harta waris milik ahli waris lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr yang artinya, dan kalian memakan harta waris dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram. Quran surat Al-Fajr ayat 19. Kata surat di sini adalah harta warisan, sedangkan al-lammu adalah upaya pengumpulan harta warisan dengan melakukan pelanggaran, sehingga orang itu selain memakan bagiannya sendiri juga bagian waris orang lain. Padahal sistem pembagian harta peninggalan itu telah diatur dalam syariat Islam sebagai putusan hukum yang adil. Maka barang siapa yang mengicu, mengakali untuk menganulir, menggugurkan putusan dan ketentuan yang ada dengan mengubah bagian dan jatah masing-masing ahli waris, melakukan keculasan dan kecurangan dalam pembagiannya, menghalangi salah seorang ahli waris dari haknya, menahan harta peninggalan, menyembunyikan aset-aset dan barang-barang peninggalan, lalu menyembunyikan berkas-berkas bukti harta warisan. Berikut memonopoli pengelolaan dan pemanfaatannya untuk dirinya dengan memaksa ahli waris yang berhak untuk melepaskan bagiannya dan merasa puas dengan bagian jatahnya. Sungguh dia telah melanggar syariat Allah, ketetapan-ketetapan pembagiannya dan aturan-aturan hukumnya. Pengkhianat zalim yang kelewat batas selalu bersikap siaga untuk memaksa hak wanita dan anak yatim. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang Rasul pembawa petunjuk, dalam doanya telah mewanti-wanti, ya Allah, sesungguhnya aku akan menjadi penghalang bagi siapapun yang mencurangi hak dua golongan yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita. Hadis riwayat Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah. Dengan demikian, hukum memakan warisan saudara kandung adalah tidak dibolehkan dalam Islam karena merupakan perbuatan dosa dan zalim. Adapun balasan orang yang zalim di akhirat nanti adalah dimasukkan ke dalam neraka dan ia kekal di dalamnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.